Ngomongin tentang spiritual awakening ini sangat menarik untuk dibahas di video ini. Aku akan bahas berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi aku mengalami spiritual awakening itu dari 2020 sampai 2022. Aku pun merasa ada perubahan di dalam diri aku semenjak mengalami spiritual awakening. By the way, nggak semua orang mendapatkan spiritual awakening ya. Ketika kamu tertarik untuk belajar hal-hal spiritual kayak gini nih, hukum alam semesta, itu berarti kamu mulai masuk ke dalam tahap spiritual awakening. Yang pertama terjadi seleksi alam. Maksudnya apa? Orang-orang pada pergi. Orang yang dekat sama kamu, tiba-tiba dia pergi, ninggalin kamu. Atau kamunya merasa nggak nyaman dan pengen cabut dari orang ini. Kamu berani cut off orang-orang yang gak baik buat kamu. Jadi misalkan kamu tuh sering banget ngumpul sama circle kamu ini, terus tiba-tiba mereka menjauh, gak cocok sama kamu, terus kamu juga ada rasa untuk kayak, kayaknya ini gak worth it deh. Yang kedua, kamu suka banget jalan-jalan ke alam. Ini pernah dibahas sama Kak Tresnani juga sih, tapi bener deh, pengalaman pribadi aku ya, aku jadi senang banget kayak ngelihat alam. Kalau misalkan party nih ya di kota-kota gitu, energi aku cepet banget kekuras. Dan yang ketiga itu suka meditasi. Jadi gini, buat teman-teman yang praktik law of attraction ini kan ada metode teknik meditasi ya untuk visualisasi dream life atau dream job. Apa yang kamu manifest bisa lewat meditasi juga. Setiap ketemu sama orang-orang yang low vibrasi ya, itu kamu bakal capek banget dan merasa kayak aduh nih orang bener-bener nguras energi aku banget. Ketika sampai rumah, kamu pengen meditasi untuk recharge energi lagi. Nah mungkin ini relate juga sama orang-orang introvert, tapi beberapa dari mereka kan nggak ngerti hukum alam semesta ini, jadi mereka menyendiri aja gitu, diem atau dengar musik atau nontonin sesuatu yang menghibur gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang yang spiritual awakening, mereka pasti meditasi. Nah dalam proses awakening ini pahit banget sumpah. Kamu tuh membuang semua racun-racun yang ada di dalam badan kamu gitu loh. Memaafkan masa lalu, memaafkan diri sendiri, apapun trauma, luka yang ada di masa lalu, kamu harus maafin itu semua. Jadi masa depan kamu tuh tidak ada trigger lagi. Kamu menjalani hari-hari udah happy, udah fun, udah berdamai lah dengan diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu. Ketika kita nggak bisa maafin orang, ketika kita dendam nih ya, itu malah melukai diri sendiri. Orang yang nyakitin kamu, kalau kamu belum ikhlas, mereka hidupnya masih bahagia. Mereka masih baik-baik aja, beneran deh. Tapi listen to me, please. Bener-bener kayak ya udahlah, aku terima keadaan ini. Lihat karma itu bekerja. Aku bukannya mendoakan orang yang udah nyakitin aku itu bakal celaka. Tapi karma itu ada. I'm totally surrender dengan apapun yang terjadi in the past. Oke, itu masa lalu, nggak ada hubungannya lagi sama sekarang. Masa depan ada di tangan aku pengen maju, pengen jadi seseorang yang lebih bahagia di masa depan. Nah, di sini juga ketika aku sudah mengalami spiritual awakening ini terlihat loh dari gaya makeup aku, terus typing aku nih di social media, Instastory, ngechat sama orang juga. Itu beda banget loh. Gimana teman-teman yang sudah mengalami spiritual awakening, apakah relate sama pembahasan aku? Apakah sama pengalamannya kayak aku juga? Boleh komen di bawah sini.